Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu doakan semoga semuanya sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai bab 1 pendapatan nasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional, ada 3 metode yang kita bisa gunakan. Metode pertama adalah metode dengan pendekatan pendapatan, yang kedua metode dengan pendekatan produksi, yang ketiga metode dengan pendekatan pengeluaran. Metode dengan pendekatan pendapatan adalah dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di suatu negara. Kemudian, untuk metode pendekatan produksi didapat dengan menjumlahkan produksi nilai tambah seluruh sektor yang ada di dalam perekonomian. Kemudian, untuk metode pendekatan pengeluaran didapat dari menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di dalam suatu negara. Gambaran mengenai metode-metode perhitungan yang akan kita pelajari. Ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan produksi, dan ada pendekatan pengeluaran. Langsung saja kita bahas dari metode penghitungan pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income approach adalah pendekatan dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di suatu negara. Rumusnya adalah Y sama dengan upah plus bunga, plus laba, plus sewa. Atau Y sama dengan W plus I plus P plus R. Atau kita bisa singkat menjadi kata wanipiro untuk memudahkan kalian mengingat. Jadi untuk rumus pendekatan pendapatan ini, rumusnya adalah Y sama dengan W plus I plus P plus R atau wanipiro. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sumber daripada pendapatan nasional itu berasal dari pendapatan warga negaranya. Nah, warga negara di sini sebagai pemilik faktor-faktor produksi di suatu negara. Faktor produksi itu ada 4. Ada tenaga kerja, ada modal, ada skill berwirausaha, dan ada faktor alam. Keempat faktor produksi ini dimiliki oleh warga negara yang ada di suatu negara. Jika warga negara tersebut memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja, maka ia akan mendapatkan pendapatan berupa upah. Jadi, kalau misalnya warga negara itu punya faktor produksi tenaga kerja, artinya dia sendiri yang bisa menjadi seorang tenaga kerja. Maka pendapatan yang akan dia terima adalah upah. Upah di sini kita bisa beri simbol W, berasal dari kata wages dalam bahasa Inggris. Kemudian, apabila warga negara tersebut memiliki faktor produksinya berupa modal, artinya di sini warga negara itu memiliki uang, sejumlah uang yang banyak, maka pendapatan yang akan dia terima adalah bunga. Contoh seperti kalian mempunyai uang kalian itu akan kalian gunakan untuk diinvestasikan atau kalian tabung. Nah, nanti pendapatan yang akan kalian terima itu dari bunga yang diberikan, baik itu bunga tabungan ataupun bunga dari investasi. Nah, untuk simbol bunga ini adalah I. I itu berasal dari kata interest dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya, apabila warga negara tersebut memiliki faktor produksi berupa skill berwirausaha, jadi dia memiliki kemampuan untuk mengelola manage suatu usaha, nah maka dia akan mendapatkan pendapatan berupa laba atau keuntungan daripada wirausaha yang ia jalankan. Untuk simbol laba ini dilambangkan dengan huruf P, berasal dari kata profit dalam bahasa Inggris. Kemudian, apabila ternyata warga negara tersebut memiliki faktor produksi alam, misalnya berupa tanah, maka ia akan memperoleh pendapatan berupa pendapatan dari sewa. Sewa ini dilambangkan dengan huruf R, berasal dari kata rent dalam bahasa Inggris.
Dari sumber-sumber pendapatan yang didapat oleh warga negara yang tinggal di suatu negara ini, maka kita jumlahkan pendapatan-pendapatannya dari mulai upah, bunga, laba, dan sewa. Nah, ketika kalian menjumlahkan pendapatan-pendapatan ini, maka kita bisa mendapat pendapatan nasional daripada suatu negara. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Terdapat data-data sebagai berikut. Sewa tanah 14.000. Di sini kita bisa sebut sebagai rent atau sewa. Kemudian upah pekerja sebesar 30.000. Ini merupakan upah yaitu wages. Kemudian ada laba 70.000. Ini merupakan profit. Kemudian ada bunga sebesar 15.000. Di sini lambangnya I, yaitu interest. Nah, dari data tersebut, pendapatan nasional atau PDB jika dihitung dengan metode pendapatan adalah, dari data-data tersebut kita langsung masukkan saja ke dalam rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan, yaitu Y sama dengan Wanipiro. W plus I plus P plus R. Kita masukkan, Y-nya itu pendapatan nasional ya anak-anak. Y sama dengan W-nya itu tadi berapa? W-nya itu 30.000, kemudian ditambah I-nya 15.000, ditambah P. P-nya 70.000, ditambah R. R-nya 14.000. Lalu kita jumlahkan, kita akan dapat total Y sama dengan 129.000. 129.000 ini merupakan pendapatan nasional yang dihitung dari metode pendapatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana metode penghitungan pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Pendekatan produksi atau production approach adalah jumlah nilai tambah atau added value hasil produksi seluruh sektor dalam perekonomian atau nilai akhir produksi. Nah, jadi kalau di pendekatan produksi ini, yang dijumlahkan adalah nilai tambah daripada hasil produksi dari seluruh sektor dalam perekonomian. Menurut International Standard Industrial Classification atau ISIS, membagi sektor perekonomian ke dalam 11 lapangan usaha. Nah, sektor tersebut disederhanakan menjadi 9 sektor saja. Adapun 9 sektornya dibagi lagi menjadi 3 sektor. Ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Untuk sektor primer ada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kemudian yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Untuk sektor sekundernya, yang pertama ada industri pengolahan, yang kedua ada listrik, air, dan gas, kemudian yang ketiga ada bangunan. Untuk sektor tersiernya, yang pertama ada perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian yang kedua ada pengangkutan dan telekomunikasi, kemudian yang ketiga ada jasa lain-lain. Adapun rumus yang akan kita gunakan dalam metode pendekatan produksi ini ada 2 rumus. Yang pertama ada Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN. Atau Y sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah 2 ditambah nilai tambah N. Untuk keterangannya, Y itu adalah pendapatan nasional, kemudian Q1, Q2, Q3N itu adalah jumlah jenis barang ke-1, jumlah jenis barang ke-2, dan jumlah jenis barang ke-N. Untuk P1, P2, PN, keterangannya adalah harga jenis barang ke-1, harga jenis barang ke-2, dan harga jenis barang ke-N. Q itu jumlah, P itu harga ya. Untuk nilai tambah itu didapat daripada harga jual produk atau disebut nilai output dikurangi harga beli produk atau nilai input. Untuk pemilihan rumusnya itu tergantung kepada konteks kasus atau soalnya. Jadi ada 2 rumus ini, nanti kalian bisa gunakan rumusnya tergantung daripada konteks kasus atau soal. Coba bagaimana sih penggunaan rumus pertama untuk metode pendekatan produksi ini. Rumusnya itu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN kali QN. Nah, di sini ada soal mengenai produksi sektor pertanian di negara A untuk
produksi yang dihasilkan adalah komoditas apel, jeruk, dan mangga. Dengan jumlah komoditi apel sebanyak 50 ton, kemudian harga per tonnya itu 100 juta. Kemudian untuk komoditi jeruk jumlahnya sebanyak 30 ton dengan harga per tonnya adalah 80 juta. Kemudian untuk komoditi mangga diproduksi sebanyak 40 ton dengan harga per tonnya adalah 150 juta. Hitunglah pendapatan nasional dari sektor tersebut. Untuk menjawab soal ini, Ibu meminta kalian untuk membuat satu kolom tambahan di paling kanan untuk memudahkan kalian dalam menghitung. Nah, di sini Ibu sudah buat tabelnya lagi, kemudian Ibu tambahkan satu kolom di sebelah kanan ya. Kita lihat bersama-sama. Untuk komoditinya ada apel dengan jumlah 50 ton dengan harga per tonnya 100 juta. Nah, untuk menghitungnya kita kalikan saja P dikalikan dengan Q. P-nya itu adalah 100 juta dikalikan Q-nya 50. Jadi kita dapat 5 miliar. Kemudian untuk jeruk dengan jumlah 30 ton dan harga per tonnya 80 juta, maka kita kalikan saja 80 juta dikali 30, kita mendapat 2 miliar 400 juta. Kemudian untuk komoditi mangga dengan jumlah 40 ton dengan harga per tonnya 150 juta, kita kalikan saja 150 juta dikali 40, kita akan dapat total 6 miliar. Nah, dari sini kita bisa langsung menjumlahkan 5 miliar ditambah 2 miliar 400 juta, kemudian ditambah 6 miliar, maka totalnya menjadi 13 miliar 400 juta. Jika kalian ingin menghitung secara manual tidak menggunakan tabel, bisa kalian melihat di kolom ya di bawah tabel tersebut. Kita tulis rumusnya Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan ditambah PN kali QN. Kita masukkan untuk P1-nya itu adalah 50 dikalikan 100 juta. Kemudian kita masukkan juga untuk P2 dan Q2 sampai di P3 dikali Q3. Nah, akan didapat total Y sama dengan 5 miliar ditambah 2 miliar 400 juta ditambah 6 miliar. Maka totalnya akan menjadi 13 miliar 400 juta. Jadi, kalian bisa menggunakan bantuan tabel ataupun tidak ya. Oke, jadi untuk pendapatan nasional dari sektor pertanian ini didapat sebesar 13 miliar 400 juta. Jadi kita sudah menggunakan rumus pertama di dalam metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Maka selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu Y sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah 2 ditambah nilai tambah N. Untuk nilai tambah ini didapat dari harga jual produk atau nilai output dikurangi harga beli produk atau nilai input. Di sini ada soal, jika perekonomian terdiri hanya satu sektor, yaitu seorang petani yang mampu menghasilkan kakao atau coklat yang ia jual dengan harga 10 juta. Kemudian kakao tersebut diproses menjadi coklat yang akhirnya dijual dengan harga 15 juta. Kemudian coklat ini dibeli oleh pengusaha coklat atau PT Ceres dan dibuat coklat leleh dengan merek coklat tertentu dengan harganya menjadi 20 juta. Tentukanlah pendapatan nasional dalam perekonomian tersebut. Untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal uraian tersebut, Ibu sarankan kalian membuat suatu tabel. Nah, tabel yang Ibu sudah buat di sini terdiri dari 5 kolom dengan judul Produksi Perekonomian Negara X. Untuk di kolom pertama adalah golongan, kolom kedua adalah hasil, kolom ketiga adalah harga jual atau nilai output, kolom keempat ada harga beli dan atau nilai input, kemudian di kolom kelima ada nilai tambah. Nah, tadi di soal terdapat 3 golongan.
3 golongan. Yang pertama adalah seorang petani, kemudian yang kedua adalah pengusaha pengolahan. Pengolahan tadi dari kakao, biji coklat menjadi akhirnya coklat. Kemudian ada golongan yang ketiga yaitu pengusaha daripada PT Ceres yang mengolah coklat itu menjadi berbagai merek coklat. Nah, di sini untuk golongan petani, dia menghasilkan kakao dengan harga jual daripada kakaonya itu adalah 10 juta. Adapun harga belinya itu adalah 0, karena petani itu tidak membeli kakao, tapi dia memproduksi kakaonya. Jadi di sini harga belinya adalah 0. Maka kita bisa mencari nilai tambah daripada golongan petani ini dengan mengurangi harga jual dikurangi harga beli. Jadi harga jualnya 10 juta dikurangi harga belinya 0. Jadi didapat nilai tambahnya untuk petani adalah 10 juta. Kemudian untuk golongan pengusaha pengolahan, hasilnya adalah coklat leleh yang ia jual dengan harga 15 juta. 15 juta ini ternyata dia beli di petani kakaonya itu adalah harga belinya sebesar 10 juta. Maka kita bisa menghitung nilai tambahnya adalah harga jual dikurangi harga beli, 15 juta dikurangi 10 juta. Maka didapat 5 juta. 5 juta ini adalah nilai tambah bagi pengusaha pengolahan. Kemudian untuk golongan pengusaha PT Ceres menghasilkan berbagai merek coklat dengan harga jualnya itu total harga jualnya 20 juta. Sedangkan ia membeli tadi di pengusaha pengolahan itu sebesar 15 juta untuk harga belinya. Nah, maka kita akan bisa menghitung nilai tambahnya. Harga jual dikurangi harga beli, 20 juta dikurangi 15 juta. Didapat 5 juta. 5 juta ini adalah nilai tambah untuk pengusaha PT Ceres. Seperti yang tadi dirumus bahwa untuk menghitung pendapatan nasional dengan rumus kedua ini, kita tinggal menjumlahkan saja nilai tambah dari masing-masing golongan. Untuk yang pertama 10 juta ditambah 5 juta ditambah 5 juta. Jadi untuk total nilai tambahnya sebesar 20 juta. Nah, itulah yang kita bisa sebut sebagai pendapatan nasionalnya. Kita bahas untuk metode penghitungan pendapatan nasional yang ketiga, yaitu metode pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran atau bisa disebut expenditure approach adalah jumlah pengeluaran yang dibayarkan oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Jadi kalau di pendekatan pengeluaran, kita menjumlahkan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Untuk rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Nah, agar kalian mudah mengingat, kita bisa sebut sebagai Cantika ingin gaya X-Men. C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Oke, untuk keterangannya, Y-nya itu adalah pendapatan nasional, C-nya itu adalah konsumsi, I-nya itu adalah investasi, G-nya itu adalah government expenditure atau belanja negara. Kemudian X-nya itu adalah X min M-nya itu adalah neto ekspor atau ekspor min impor. Kita sama-sama lihat soal bagaimana sih menghitung pendapatan nasional dilihat dari metode pendekatan pengeluaran. Di sini terdapat sebuah soal mengenai pengeluaran negara X selama 1 tahun. Konsumsinya lambangnya C sebesar 2.456,9 triliun rupiah. Kemudian belanja pemerintahnya simbolnya G sebesar 1.008,4 triliun rupiah, kemudian investasi lambangnya I sebesar 1.546,7 triliun rupiah, kemudian ekspor lambangnya X sebesar 675,6 triliun rupiah, kemudian impor lambangnya M
sebesar 523,9 triliun rupiah. Yang ditanyakan adalah tentukan besarnya pendapatan nasional negara X dengan metode pengeluaran. Kita langsung saja bisa masukkan rumusnya. Rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini yaitu Y sama dengan Cantika ingin gaya X-Men. C plus I plus G plus X minus M. Kita masukkan Y-nya sama dengan Y sama dengan C-nya berapa? 2456,9 ditambah I-nya 1546,7, kemudian G-nya adalah 1008,4, kemudian ekspornya 675,6 dikurangi impor 523,9. Maka kita dapat hasil Y sama dengan 5.163,7 triliun. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 5.163,7 triliun. Ini adalah pendapatan nasional yang didapat dari metode pendekatan pengeluaran.